Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Bincang Ganesha. Kabar gembira baru saja datang dari olahraga panjat tebing Indonesia. Salah satu atlet kebanggaan Indonesia yang berasal dari Buleleng, yakni Kadek Adi Asih, berhasil menyabet medali perunggu dalam ajang IFSC World Cup 2025 yang diadakan di Nusa Dua Bali beberapa waktu lalu. Nah, selain sebagai atlet profesional, Kadek Adi Asih juga tercatat sebagai calon mahasiswa baru di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan karir dari Kadek Adi Asih hingga ia berhasil meraih prestasi gemilang di tingkat internasional, kita akan berbincang langsung bersama Kadek Adi Asih yang sudah terhubung bersama kita. Halo Kadek Adi. Halo Kak, Oke, gimana kabar hari ini? Astung Kare sehat. Iya, sebelumnya terima kasih karena sudah mau kita undang untuk berbincang bersama seputar prestasi yang baru saja Kadek Adi Asih peroleh, dan juga kita ingin tahu gimana sih sebenarnya perjalanan Kadek Adi Asih hingga akhirnya menjadi atlet panjat tebing Indonesia dan sekarang juga sudah bergabung dengan Pelatnas. Nah, sebelumnya juga selamat atas raihan medali perunggu yang Kadek berhasil raih di ajang internasional yang diadakan beberapa waktu lalu di Nusa Dua Bali. Nah, kalau boleh kita tahu, bisa diceritakan sedikit mungkin Kadek terkait dengan ajang yang kemarin Kadek ikuti sampai akhirnya berhasil meraih medali perunggu? Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit cerita pengalaman saya sampai bisa ikut World Cup di Bali itu. Pertama, saya kan gabung dan keluar SK-nya itu ikut Pelatnas itu tanggal 15 April 2023 saya gabung di sini untuk mengikuti latihan bersama kakak-kakak senior yang sudah Pelatnas sebelumnya. Saya di sini mengikuti latihan dan kuota nama saya itu tergabung dalam IFSC World Cup di Bali. Nah, saya waktu pertandingan World Cup di Bali itu persiapan saya di sini itu yang pertama membenahi beberapa teknik-teknik manjat, mengejar catatan waktu, dan juga yang paling saya latih itu mental karena kejuaraan World Cup Bali ini merupakan kejuaraan dunia pertama kali saya. Saya tidak ditargetkan apapun dalam World Cup di Bali kemarin. Saya disuruh sama pelatih saya untuk tampil maksimal, jangan memikirkan juara karena juara itu bonus bagi seorang atlet. Ya, yang penting pertama berusaha semaksimal mungkin dan tampil maksimal. Oke, ya luar biasa banget gitu ya. Nah, bisa dibilang kan ini adalah debut pertama Kadek untuk di ajang internasional dan juga sejak bergabung di Pelatnas. Meskipun tadi Kadek menyebutkan bahwa tidak ada tekanan begitu ya dari pelatih untuk meraih medali di ajang tersebut, tapi akhirnya berhasil meraih medali perunggu. Dan tadi juga dibilang bahwa salah satu yang paling dilatih selain teknik dan lain sebagainya itu adalah mental. Nah, kalau boleh kita tahu yang menjadi tantangan dalam persiapan menuju ajang tersebut selain mental kira-kira apa? Baik, tantangan bagi saya yang pertama itu saya harus bisa mencatatkan waktu terbaik karena sepengetahuan saya rekor untuk speed woman itu sekitar 6 detik, 6,5 detik. Dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya saya kan melihat kejuaraan yang dilakukan di Cina kemarin itu yang masuk peringkat 16 besar itu kebanyakan waktunya 6 6 detik. Jadi debut saya itu saya ingin bisa masuk final, bisa memecahkan waktu yang terbaik untuk
lolos ke babak berikutnya. Oke, jadi meskipun nggak ada tekanan mungkin dari para pelatih, tapi dari dalam diri Kadek sendiri ada dorongan gitu ya untuk bisa mendekati dari waktu yang sebelum-sebelumnya pernah diraih oleh pendahulu atau senior-seniornya begitu ya? Iya, Iya oke. Kak. Oke. Nah, bisa dibilang juga kan Kak ini tadi menyampaikan bahwa baru menerima SK untuk ikut pelatnas di 15 April tahun ini, 2025 Iya. ini baru masih anyar seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan juga gimana awal mula akhirnya Kadek bisa direkrut dan bergabung di pelatnas. Awal mula saya bisa bergabung di Platnas itu kan waktu PON kemarin, PON Aceh Sumut, saya diundang ke sini untuk latihan karena saya akan bermain beregu bersama Kak Desa, saya dan ada teman dari Kelungkung. Karena di Bali wall untuk latihannya itu tidak standar dengan internasional, makanya saya diundang ke sini untuk latihan. Mungkin dari saya latihan di sini itu mungkin saya dilihat mempunyai potensi untuk bisa bergabung. Setelah PON itu ada uh, seleksi nasional pada bulan Desember. Saya mengikuti seleksi selama 2 hari di Hotel Santika Bekasi ini. Yang pertama yaitu saya melewati seleksi psikologi, yang kedua tes fisik, yang ketiga yaitu tes pemanjatan. Dari sana kemudian muncullah SK-SK yang ditetapkan. Tapi sebelum SK keluar itu saya sempat kan habis PON, saya habis seleknas itu saya balik ke rumah, lalu diundang secara pribadi untuk ikut latihan di sini selama sebulan. Saya berangkat ke sini itu pada bulan Februari. Saya berangkat ke sini bulan Februari dan pulang tanggal 2 Maret karena mengikuti ujian sekolah. Setelah ujian sekolah itu, saya kembali lagi ke sini untuk karena sudah tercatat dalam SK-nya. Oke. Nah, kalau boleh tahu apakah Kadek menyangka gitu akhirnya bisa direkrut dan lolos sampai ke pelatnas dan atau apakah ini memang sudah menjadi target Kadek dari awal ketika menjadi seorang atlet panjat tebing? Uh, saya sih pertamanya itu tidak tidak terpikirkan bahwa saya bisa lolos dan bisa ikut pelatnas ini. Saya nggak pernah membayangkan saya bisa berada di sini karena saya cuma di Bali, saya cuma latihan dan ada niat saya untuk bergabung ke sini karena saya melihat dari Mbok Desa sendiri. Saya pengen menjadi Mbok Desa. Oke, jadi menjadikan sosok Desa Maderita sebagai inspirator seperti itu ya bisa dibilang ya, sebagai senior yang sudah Iya lebih Kak. dulu menjadi atlet panjat tebing dari Bali yang lolos ke pelatnas. Nah, kemudian kita tertarik nih dengan cerita atau awal mula Kadek tertarik untuk masuk ke olahraga panjat tebing karena bisa dibilang ini kan salah satu olahraga yang gak semua anak-anak perempuan sepertinya berani untuk mencoba olahraga yang satu ini. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca katanya itu bermula dari Kadek yang suka membantu orang tua untuk memetik cengkeh. Itu benar nggak sih, Dek? Benar Kak. Oke, bisa diceritakan mungkin Dek awal mulanya Kadek tertarik sampai akhirnya memang masuk dan terjun ke olahraga ini? Awal mula saya bisa ikut panjat tebing itu karena alasan pertama saya emang suka manjat-manjat, suka bantu bapak ikut metik cengkeh karena di sela-sela hari libur juga. Kenapa saya terjun di olahraga ini? Pertama kali kan waktu saya SD itu banyaklah teman-teman saya yang dipanggil ke depan yang dapat juara gitu. Baru saya kayak tertarik gitu dengar panjat tebing itu seperti apa sih. Saya nanya-nanya ke teman saya yang ikut itu. Dia bilang olahraganya seru loh. Kayak kita di sana banyak punya teman. Kayak pokoknya seru, kayak dapat menggelantung-menggelantung gitu. Jadinya saya penasaran dan saya diajak ikut latihan. Pertama kali itu saya latihan 2018 dan saya bilang ke orang tua saya bahwa saya ingin
mencoba untuk mengikuti latihan karena bakat saya mungkin ada karena saya juga suka manjat-manjat gitu. Jadinya saya ikut panjat tebing dari 2018. Pertama kali saya mencoba itu agak-agak ngeri soalnya menggelantung di atas ketinggian gitu. Dan sampai akhirnya saya terus ikut latihan dan pertama kali saya itu mengikuti kejuaraan di Buleleng Porjar Kabupaten namanya. Itu tuh pertama kali saya ikut Porjar, saya berhasil mendapatkan juara 3 di kategori speed. Setelah melewati beberapa tahap, saya ikut seleksi untuk Porjar Bali 2023. Di sana saya dipilih dan saya mendapatkan medali satu perak, satu emas dan satu perunggu. Setelah kejuaraan Porjar itu di 2019 Porjar pertama saya. Setelah Porjar 2019 itu kan sempat COVID, jadinya kita itu off manja, tapi kita dikasih program latihan di rumah seperti stretching badan, kayak program-program latihan seperti sit up, pull up, dan jogging-jogging di rumah dan main skipping. Itu tuh baru setelah kejadian COVID itu kembali diadakannya pertandingan itu di 2022, yaitu pada Porprov Bali 2022. Saya berhasil mendapatkan 4 emas di kategori perorangan, 1 emas itu di kategori speed klasik, campuran speed klasik medali emas, dan beregu speed klasik sama beregu WR mendapat jadinya total medalinya itu ada 4 emas. Setelah itu saya juga setelah Porprov itu ada kejuaraan ASEAN Yacht Cup di Singapura. Karena setelah mengikuti seleksi Porprov itu kan ditahuin potensinya bisa. Jadinya saya dikirim untuk mengikuti ASEAN Yacht Cup di Singapura. Saya di sana mendapatkan medali perunggu. Oke, luar biasa. Jadi panjang ya bisa dibilang perjalanan Kade Iya. akhirnya berada di titik ini saat ini. Terus ketika udah sudah pernah ikut lomba-lomba, sudah masuk ke dunia panjat tebing, masih ikut bantu Bapak metik cengkeh? Jarang Kak, karena sibuk sekolah kan kalau SMA itu juga full day. Jadinya Oke. jarang. Iya, tapi siapa sangka ya bermula dari hobi manjat-manjat sampai akhirnya bisa terjun ke olahraga panjat tebing. Nah, kemudian tantangan terbesar yang Kade hadapi saat itu ketika mulai berlatih untuk ikut panjat tebing, karena pasti kan memanjat pohon sama memanjat tebing di olahraga panjat tebing itu hal yang berbeda gitu. Tantangan terbesarnya apa ketika Kade berlatih? Tantangan terbesar saya yaitu uh, dalam segi mental dan fisik. Dimana kalau olahraga panjat tebing itu kita harus mentalnya benar-benar siap untuk menghadapi keadaan. Dan juga latihan fisiknya sih menurut saya menjadi tantangan karena itu tuh karena latihan fisik itu menurut saya itu yang paling saya takutin karena menguras banyak tenaga, banyak energi yang keluar. Banyak juga tantangannya seperti kita harus, misalnya kan setiap tahun itu pasti ada best time baru. Kita harus bisa mengejar best time itu supaya bisa ikut di lomba-lomba berikutnya. Oke, nah lalu apa yang memotivasi atau yang menjadi motivasi dalam diri Kade untuk tetap terus berlatih di balik banyaknya rintangan atau tantangan yang ada selama ini? Motivasi saya untuk diri saya sendiri, uh, saya ingin menunjukkan yang terbaik bahwa saya bisa melakukan apapun yang mereka lakukan. Saya bisa melakukan seperti saya ingin memajukan keluarga saya biar tidak ada omongan ejekan dari orang lain gitu. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Saya ingin berprestasi lebih tinggi sampai tingkat olimpiade dan saya memastikan diri saya bahwa saya pasti bisa berjuang untuk masa depan saya sendiri.
Oke, lalu untuk dukungan keluarga mungkin Dek, ketika Kadek awal mula terjun ke dunia panjat tebing itu berarti keluarga mendukung penuh ya pilihan Kadek untuk terjun di dunia panjat tebing ini. Ya, dukungan keluarga, keluarga saya sangat mendukung apapun yang saya mau, selalu disupport dan tidak pernah mengecewakan saya untuk berhenti untuk latihan. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kan Kadek sudah menjadi calon mahasiswa di Undiksa juga ya, Kadek ya. Waktu tadi juga sudah saya konfirmasi. Boleh tahu gimana perasaannya akhirnya sudah berubah status dari dulu siswa SMA, sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa? Hmm, eh, Senang sih Kak, tapi takut karena saya dengar-dengar orang kuliah itu kayak banyak banget tantangannya, kayak susah mengatur jam tidurnya gitu. Oke, kalau seniornya dulu Kadek Desa Madiri aja bisa, Kadek juga pasti bisa gitu ya, cara melewatinya. Udah tanya-tanya mungkin tips untuk mengatur waktu antara kuliah dan latihan? Sedikit Kak. Oke, iya semoga nanti kuliahnya lancar ya Kadek ya. Nah, boleh kita tahu rencana atau tujuan ke depan yang Kadek miliki, apakah ada pencapaian tertentu yang sudah ingin Kadek raih di selanjutnya atau sedang persiapan ajang apa sekarang? Yang saya ingin banget capai itu, saya ingin lolos di Olimpiade Los Angeles 2028. Saya pengen mengikuti itu, persiapannya ya seperti sekarang harus berlatih, membenarkan beberapa teknik-teknik, dan juga kita di sini ada tambahan untuk gym untuk pull up beban itu. Target saya ingin lolos di Olimpiade Los Angeles 2028. Oke, boleh tahu berapa kali sehari latihannya untuk persiapan itu? Uh, Kalau sekarang kan dalam seminggu itu hari liburnya hari Rabu sama hari Minggu. Kalau hari Senin itu latihannya 2 sesi. Kalau pagi dari jam 8 sampai jam 10 itu latihan manjat. Terus sesi keduanya itu jam 4 sore itu latihan gym seperti pull up beban sama squat beban, itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Kalau hari Selasa itu sesinya cuma sore aja, jam 4 itu manjat. Habis itu Rabu libur, hari Kamis itu pagi sore juga, paginya manjat dan sorenya latihan gym. Hari Jumat sesi sore gym, hari Sabtu sesi pagi sore. Oke, Hari Minggunya libur. iya, padat sekali berarti ya prosesnya Iya, ya. Kak. Jadwal latihannya luar biasa. Dan mungkin pertanyaan terakhir, Kadek, ada pesan yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin nanti menyaksikan tayangan ini juga, biar mereka bisa memiliki semangat juang yang sama dengan Kadek dan juga terus berani untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam World Cup di IFSC World Cup di Bali. Terima kasih karena sudah mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa menampilkan hasil yang terbaik. Pesan saya bagi teman-teman, jangan pernah berhenti untuk mencapai mimpi itu. Tetap semangat, fokus pada tujuan, dan percaya diri kunci utama untuk menjadi kesuksesan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kadek Adi Ya, Asin. Kak, terima kasih. Semangatnya juga terus dijaga, semoga selalu sehat dan juga lancar latihannya, dan semoga apa yang menjadi harapan dari Kadek Adi Asi untuk lolos di ajang Los Angeles nanti ya, Olimpiade Los Angeles itu bisa terwujud juga, bisa lolos dan lancar. Semoga ada medali-medali baru yang berhasil diraih dan disumbangkan untuk Indonesia ke depannya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika ada saran, masukan, maupun pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Untuk yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video menarik dari kami. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh